Satu dua, C, haha, dicoba, dicoba. Satu dua, he, haha, dicoba. Yang mana terturunin lagi aja kalau ngomongnya sih. C, haha, gimana suara? Satu dua, he, ya, gimana suara? Satu dua, ya, he. Satu dua, dicoba. Gimana Om? Oke. Si, haha. Satu dua. Tapi streaming boleh, nah, streaming. Kalau mau ketemunya WA nya, ya udah. Oh, ya kita juga pulang dong berarti. Ya udah, ya oke, iya, no, ya, enggak. Oh belum berangkat ya, berapa belum berangkat? Hamin satu. Yang Hamin satu. Oh iya, oke. Iya. Kan ada info luar pakannya, jadi luar pakan. Tapi kata Pak Mensos apa? Luar pakan, kalau batalnya, nggak mungkin. Ya. Dicoba. Untuk lemparan suara, gimana? Satu dua, dicoba. Menko yang juga kan? Langsung bosnya. Nah, ngantar aja kan? Ngantar itu, yang namanya ngantar itu pasti bos, Pak. Yang namanya ngantar itu pasti bos. Kita pura-pura aja. Kita masalahnya Pak Mendes, aku ingat yang terakhir kita udah agak lama. Yang terakhir kita preskon kan udah agak lama. Makanya lu bilang Pak B, preskon lagi lah. Udah, apa-apa.
Tadinya aku ngajakin buku buat DPR hari Jumat. Ini hari Senin. Oh, berkenan? Heeh. Tapi dia bilang cari yang banyak nih ini penerimanya. Oh iya. Kenapa dia bang? Kantornya dihancurin, rumahnya dihancurin sama rakyat, sama massa. Saya langsung turunkan pasukan. Kapolresnya, Kapolda saya minta ke sana, Polda Maluku Utara. Kapolres sekarang siapa bang? Udah hafal ya. Kapoldanya dia turun sama, baru tangani. Ya, salah satu masalahnya Ben, lu harus rangkul.
Selamat siang teman-teman wartawan. Pada siang ini akan diberikan konferensi pers oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang PMK, Bapak Mendagri, Bapak Mensos, dan Mendes PDDT tentang progres dari bantuan sosial. Untuk pertama, silakan Bapak Menko PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, baik media cetak, media elektronik, dan media sosial yang saya hormati, izinkan pada siang hari ini saya bersama Bapak Menteri Dalam Negeri, juga Bapak Menteri Sosial dan Bapak Menteri Pembangunan Desa dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menyampaikan laporan kemajuan di dalam pelaksanaan bantuan sosial di dalam rangka untuk melaksanakan jaring pengaman sosial untuk mengamankan masyarakat, terutama paling bawah, akibat dampak dari wabah COVID-19. Ada beberapa talking point yang ingin saya bacakan. Pertama yaitu selama masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan bantuan sebagai program jaring pengaman sosial berupa program reguler yang ini sudah dilakukan sebelum wabah COVID, yaitu berupa PKH, program Keluarga Harapan, hanya target keluarganya naik menjadi 10 juta pada saat ini. Di samping itu juga ada program reguler yang berupa program kartu sembako. Jadi pemberian bantuan pangan non-tunai, ya, itu 20 juta keluarga. Serta 31 juta keluarga diberikan tarif diskon listrik. Sebagaimana kita ketahui, untuk yang berlangganan 450 kilovolt itu akan mendapatkan gratis, sedangkan yang 900 itu mendapatkan potongan 50%. Kemudian di samping ada program bansos reguler, selama COVID ini juga ada bantuan berupa bansos non-reguler yang sumbernya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa, dan dari daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi yang diambilkan dari program refocusing dan realokasi anggaran yang ada di APBD masing-masing. Untuk selanjutnya, bantuan ini diberikan kepada warga yang di luar DTKS, jadi di luar data terpadu kesejahteraan sosial yang ada, ya, dan sebagian besar diambilkan dari, maksud saya di samping itu juga ada yang dari DTKS yang selama ini belum tercakup di dalam program reguler. Di samping itu kemudian juga ada data baru yang dihimpun dari bawah, dari RT RW, yang kemudian dibahas di musyawarah desa dan kelurahan untuk mendapatkan verifikasi. Yang ini adalah keluarga miskin baru sebagai dampak dari COVID-19.
Kemudian yang nomor 2, melalui Bansos COVID-19 dan dukungan BLT Desa, pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60% keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi, sosial, sebagai akibat dari COVID-19. Ini yang bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT dari Kemendes. Belum termasuk yang bersumber dari Bansos daerah, baik itu yang berasal dari kabupaten kota maupun provinsi. Dalam masa pemulihan ekonomi nasional untuk program non-reguler yang awalnya hanya sampai April-Juni 2020 atau 3 bulan, atas arahan dari Bapak Presiden akan diperpanjang hingga Desember 2020, kecuali untuk BLT Desa, untuk sementara hanya diperpanjang sampai bulan September 2020. Adapun nilainya juga berkurang dari 600.000 menjadi 300.000 rupiah per bulan. Kemudian untuk selama pandemi COVID-19 ini, kita harapkan menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, di mana masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron, masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kepegawaian, yang nanti akan dijadikan sasaran untuk penyempurnaan dari DTKS, di samping dirapihkan adanya data yang berstatus inclusion error dan yang exclusion error, yaitu orang miskin yang belum termasuk, itu akan kita masukkan, tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin, tapi selama ini menerima DTKS, akibat perubahan status sosialnya mungkin, yang nanti juga akan kita keluarkan. Oleh sebab itu nanti mungkin dari Pak Mendagri akan bisa memberikan penjelasan, karena DTKS ini, perapian DTKS ini akan sangat terkait dengan tugas atau tanggung jawab wewenang dari Bapak Mendagri, karena terkait langsung dengan daerah di daerah masing-masing. Kemudian untuk evaluasi hingga Juni 2020, bahwa progres penyaluran, baik program reguler maupun non-reguler, masih akan terus diperbaiki. Beberapa masalah yang perlu didorong untuk diperbaiki adalah: 1. Percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako, dan percepatan penyaluran kartu keluarga sejahtera pada 1,1 juta penerima program sembako perluasan. Adapun provinsi yang perlu dipercepatan penyaluran sembako adalah Provinsi Papua Barat dan Papua. Yang ini tadi juga nanti Pak Mendagri akan bisa menyampaikan kira-kira kebijakan seperti apa untuk dua provinsi ini. Kemudian percepatan penyaluran BST, bantuan sosial tunai, di wilayah klaster 3, yaitu utamanya di wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat. Ketiga, percepatan penyaluran token untuk pelanggan listrik prabayar di area-area yang sulit diakses. Kemudian yang keempat, perbaikan ketepatan sasaran dalam tiap tahap penyaluran. Kemudian pada dasarnya yang keenam, pada dasarnya pencapaian progres Bansos sudah baik, yaitu antara 80–100%. Hal ini didukung karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah melalui Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian pusat perbaikan dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran, kemudian juga tentu saja kerja keras dari jajaran Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Karena itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mensos dan Pak Menteri Desa dan PDTT, dan tentu saja partner yang selama ini telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa dilaksanakan bisa lebih baik. Saya kira itu pengantar dari saya, dan untuk secara detail ini yang ada di tampilan di layar, ini adalah realisasi BST dari Kementerian Sosial
angka-angkanya bisa dilihat di paparan yang ada di layar. Kemudian mungkin juga perlu ditampilkan tentang capaian dari BST. Silakan, mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini adalah capaian dari untuk BST, bantuan BLT desa maksud saya. Itu dapat dilihat di bagian kiri, itu sudah ada 73.184 desa yang sudah menerima dana, menerima dana desa atau 97,6%, 64%, jadi masih tersisa ada sekitar 3% yang nanti juga kami mohon perhatian dari Pak Mendagri. Sebentar, tarik lagi. Yang tadi, Mas. Belum ditampilkan. Ya, ini. Kemudian untuk dari 97,64% itu yang sudah tersalurkan, artinya sudah menyalurkan kepada masyarakat, itu ada 63.657 desa. 657 desa atau sekitar 90% dari total desa yang ada. Kalau yang dilihat dari yang menerima dana itu mencapai 85%, tapi 90%, tapi kalau terhitung dari seluruh total desa itu sekitar 85%. Intinya masih perlu ada langkah-langkah yang lebih agresif agar bagaimana target dari BLT desa ini bisa mencapai 100%, dan itu nanti tentu saja kerjasama yang baik, yang kompak selama ini antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa akan bisa lebih mempercepat sesuai target-target yang diharapkan, terutama wilayah-wilayah yang remote area yang sangat sulit dijangkau. Di sana tidak ada bank himbara, juga tidak ada kantor pos, yang ini harus diantar dengan perjalanan yang cukup sulit, dan Pak Mensos, Pak Mendes sudah membuat kebijakan untuk wilayah seperti ini diberikan tidak secara bertahap, tapi akan diberikan secara sekaligus. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Mensos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK terkait mengenai progres pelaksanaan jaring pengaman sosial dalam penanganan pandemi COVID-19, kami ingin memberikan update untuk program-program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial secara singkat saja. Yang pertama, progres dari penyaluran bantuan sosial reguler, yaitu ada 2. Yang pertama program PKH, dan yang kedua adalah program kartu sembako atau bantuan pangan non tunai. Untuk program PKH, untuk realisasi per bulan Juni, ini sudah 95,4%, yaitu 9,543 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima dana, totalnya sekitar 2,42 triliun rupiah. Sisa untuk di bulan Juni ada kurang lebih 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau belum menerima dana, kurang lebih sekitar 130 miliar.
insya Allah sampai akhir bulan ini akan tersalurkan sehingga pencapaiannya bisa 100%, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian program bansos reguler yang kedua adalah program BPNT atau program kartu sembako. Dari target 20 juta keluarga penerima manfaat per hari ini bulan Juni sudah tersalurkan kepada 18.331.273 keluarga penerima manfaat dari target 20 juta keluarga penerima manfaat. Target 20 juta ini memang belum bisa tercapai 100%, mengingat pada saat pandemi COVID-19 ini harus menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan, dan juga sebagian besar daripada sisa target 20 juta keluarga penerima manfaat ini berada di wilayah-wilayah yang memang remote area atau tidak mudah terjangkau. Insya Allah di bulan depan kita bisa mencapai 20 juta keluarga untuk program kartu sembako atau BPNT ini, sehingga target 20 juta keluarga penerima manfaat bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah progres untuk bantuan sosial yang khusus, bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bantuan sosial paket sembako untuk wilayah Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dari 6 tahap dalam 3 bulan penyaluran yang kita mulai di bulan April sudah diselesaikan sebanyak 4 tahap, baik untuk DKI Jakarta dan Bodetabek. Sekarang sudah memasuki tahap kelima, 15 Juni sampai nanti 29 Juni, dan pada tanggal sekitar 14 Juli akan selesai untuk gelombang pertama progress report bansos sembako di wilayah Jabotabek ini dengan target 1,9 juta keluarga penerima manfaat. Sebagai informasi, menambahkan yang disampaikan Bapak Menko PMK, program bansos sembako Jabodetabek ini akan diteruskan sampai bulan Desember dengan besaran atau nilai indeksnya dari 600.000 dikurangi menjadi 300.000 untuk per bulan per keluarga penerima manfaat. Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran. Setiap bulannya adalah 300.000 per keluarga per penerima manfaat. Mengenai penerima manfaat tersebut, tentunya kami kembali lagi berikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan data. Kami sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa hari yang lalu, karena kami mendapatkan konfirmasi bahwa untuk Juli dan Desember Pemprov DKI akan fokus ke program lain dan tidak akan melanjutkan program bansos sembako yang mereka jalankan di bulan ini, sehingga target keluarga yang menerima program bansos sembako di wilayah DKI yang di tahap ke 456 ini jumlahnya adalah 2,1 juta keluarga, nanti Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga. Jadi di tahap 456 ini masih berlanjut dengan target 2,1 juta keluarga, dibagi 1,3 juta keluarga oleh Kementerian Sosial dan 800.000 keluarga oleh Pemprov DKI. Untuk yang bulan Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola atau di-handle seluruhnya oleh Kementerian Sosial. Menyangkut data, kami sudah sampaikan kepada Pemprov DKI agar apabila masih ada data-data yang kurang baik, segera dilakukan
perbaikan, dan kami juga siap untuk menerima perbaikan-perbaikan data tersebut, sehingga pada penyaluran berikutnya, khususnya yang gelombang kedua, yaitu Juli sampai Desember, data-data yang kami terima sudah lebih baik lagi. Kemudian untuk bansos khusus yang berikutnya adalah bansos tunai atau BST. Dari 3 tahapan yang direncanakan, sekarang kita sudah masuk ke tahap kedua. Realisasi per hari ini kurang lebih 73,3% dari target 9 juta, yaitu kurang lebih 6,597 juta keluarga atau senilai 3,96 triliun yang sudah diserahkan kepada keluarga yang masuk di dalam data kami. Pada tahap pertama memang belum sampai 6 juta keluarga yang menerima bantuan sosial tunai ini, dikarenakan memang di tahap-tahap awal masih banyak daerah yang belum bisa memenuhi alokasi atau kuota yang kami berikan. Sehingga kami berharap di tahap kedua ini dan di tahap ketiga nanti di tahap terakhir, data 9 juta sudah tergenapkan. Sebagai informasi, data yang masuk kepada Kementerian Sosial per hari ini kurang lebih jumlahnya 8.366.000 keluarga. Jadi masih kurang sekitar 640.000 keluarga yang kami mintakan dari daerah. Beberapa upaya yang kami lakukan bagi daerah-daerah yang belum siap memenuhi alokasi atau kuotanya, antara lain adalah kita mengalihkan sisa kuota daerah tersebut kepada daerah yang lebih siap untuk menyalurkan. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan terima kasih kepada Bapak Mendagri beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan telegram kepada beberapa daerah yang belum melakukan perbaikan data, khususnya di dalam rangka penyaluran atau percepatan penyaluran bansos tunai di daerahnya. Adapun juga kendala lain yang kami temui di lapangan adalah kami juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak bisa membiarkan antrian-antrian yang terlalu panjang berdesak-desakan. Dan upaya yang kami lakukan adalah kepada PT Pos sebagai mitra penyalur kami meminta mereka akan untuk membuka jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam. Bahkan juga kami sudah meminta kepada PT Pos untuk membuka loket-loket pembayaran tidak hanya di dalam kantor pos, tapi juga seperti di kantor kelurahan atau di balai desa. Ini kami sudah lihat sendiri di lapangan, ada yang penyaluran tidak hanya melalui kantor pos, tapi juga di balai-balai desa dan juga di kantor-kantor kelurahan. Kendala lain juga mengenai beberapa daerah yang tergolong di remote area, kami akan lakukan penyaluran sekaligus 3 tahap. Jadi tidak per tahap 1, 2, 3, khusus untuk beberapa daerah, kami akan sekaligus melakukan penyaluran 3 tahap, sehingga orang atau keluarganya yang mendapatkan bantuan tersebut datang dan langsung kita berikan 3 tahap, yaitu 3 kali 600.000 menjadi 1,8 juta, sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kembali ke kantor pos untuk menerima bantuan sosial, dan itu juga akan membuat penyaluran bantuan sosial tunai ini lebih cepat. Saya kira demikian laporan dari kami, Kementerian Sosial, untuk beberapa program bantuan sosial yang sudah berjalan dan nanti dilanjutkan lagi untuk bulan Juli sampai Desember. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Mendagri belakang. Lengkap. Penutup. Kok. Pak Mendagri punya stick.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Jadi sampai dengan 16 Juni kemarin, data BLT dana desa yang sudah salur itu ada 65.736 atau setara dengan 90% dari total desa yang sudah menerima dana desa. Jadi ada desa yang memang sampai hari ini belum menerima dana desa. Nanti akan saya sampaikan beberapa faktor kenapa sampai sekarang masih ada desa yang belum menerima dana desa. Kemudian yang terkait dengan kabupaten yang sudah 100%, ada 291 kabupaten kota, kemudian 81 ada pada posisi 75 sampai 99%, kemudian ada 24 kabupaten ada pada posisi 50 sampai 74% desa yang sudah menyalurkan BLT. Kemudian yang 1% sampai 49% ada 27 kabupaten, dan yang masih 0% ini ada 11 kabupaten rata-rata di Papua. Nah 11 kabupaten kota ini kemungkinannya ada dua. Satu memang belum salur, yang kedua sudah salur cuma belum bisa laporan karena memang kondisi geografis. Nah ini tentu nanti kita mohon dukungan Pak Mendagri untuk mencermati lebih jauh. Kemudian dari 6.881.778 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BLT dana desa, itu ada 272.491 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun. Sedangkan ini yang menarik, 1.887.116 keluarga penerima manfaat adalah perempuan kepala keluarga. Jadi lumayan besar ini pekannya atau perempuan kepala keluarganya yang menerima BLT dana desa dengan total 4.129.066.800.000 rupiah. Rekan-rekan media yang saya banggakan, selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan kenapa desa sampai hari ini masih ada yang belum menerima dana desa. Yang pertama, memang desa itu belum posting APBDes. Jadi Kementerian Keuangan tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkan karena desanya sendiri belum posting APBDes. Kemudian yang kedua, faktor kedua, kepala desa masih pejabat sementara. Ini juga terkait dengan pemerintah daerah yang mungkin lambat dalam penanganan. Kemudian yang ketiga, masih kita temukan konflik kepala desa dengan BPD. Nah kalau kepala desa dengan BPD masih konflik, ya nggak bisa musdes, nggak bisa nyusun APBDes. Kemudian yang keempat, masih adanya temuan laporan pertanggungjawaban yang kurang di tahun 2019. Kemudian yang kelima, perangkat desa diberhentikan oleh kades yang baru. Nah, biasa implikasi atau dampak pilkades. Jadi kepala desanya baru, mungkin waktu itu tidak didukung oleh perangkat desa, sehingga perangkat desa diberhentikan semua oleh kepala desa. Dengan demikian tidak ada tenaga untuk menyusun APBDes dan lain-lain. Itu yang kemudian menyebabkan dana desa belum masuk ke rekening kas desa. Kemudian yang kedua, masih ada desa yang belum salur BLT-nya, tapi duitnya sudah ada di rekening kas desa. Nah, penghambatnya apa? Pertama, dana desa yang tahap 1 sudah habis. Jadi kan ada yang salur dana desa masuk RKdes itu bulan Januari akhir sudah mulai masuk. Sementara kebijakan BLT dana desa itu April. Jadi Januari, Februari, Maret bisa saja pencairan termin pertamanya sudah terpakai untuk
padat karya tunai desa, untuk kegiatan-kegiatan sebelum ada COVID-19. Sehingga masih nunggu penyaluran dana desa tahap berikutnya. Yang kedua, kesulitan geografis. Nah, kesulitan geografis ini sama dengan disampaikan oleh Pak Mensos tadi. Untuk kalau normal itu kan tiap bulan. Sedangkan untuk yang sulit geografisnya bisa saja nanti 3 bulan sekali ya, diserahkan ke desa atau ke penerima, keluarga penerima manfaat, sehingga tidak membutuhkan tahapan yang berkepanjangan karena memang akan ada kesulitan di dalam konteks geografisnya. Kemudian yang keempat, ada desa yang belum menyalurkan BLT karena nunggu izin kepala daerah. Kasus ini terbanyak di Banten. Jadi desa sudah siap, dana siap, tapi kepala daerahnya belum mengizinkan karena mau dibarengkan dengan bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maunya bareng, tapi nggak segera cair, sehingga ada beberapa desa yang cukup lumayan lah di Banten ini, dan kita sudah turun ke sana, bukan hanya eselon 1 yang saya perintah turun, saya sendiri turun ke 2 kabupaten, permasalahannya sama, jadi nunggu persetujuan kepala daerah. Padahal kita sudah sampaikan, ketika sudah musdesus, data valid, silakan disalurkan, nanti daerah yang menyesuaikan. Jangan dipaksa semua harus nunggu bareng-bareng. Tetapi apapun, ketika kepala daerahnya belum memberikan izin, nampaknya kepala desa juga tidak berani berbuat apa-apa. Kemudian yang kelima, kenapa masih terhambat? Munculnya data baru dari jaring pengaman sosial lain. Nah, misalnya tadi, dari daerah, ada jaring pengaman sosial juga, nah datanya baru selesai, ternyata tumpuk dengan data yang sudah dibuat oleh tim relawan desa berdasarkan pendataan baru. Nah, akhirnya harus bongkar lagi. Kemudian juga salah satu penyebab adalah pembuatan buku rekening bank yang sangat lambat. Jadi ada beberapa daerah yang pakai cashless, kemudian bekerja sama dengan Himbara, ternyata penerbitan buku tabungan itu sehari dibatasi 50 buku tabungan. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan kepada para elit banknya agar dilakukan percepatan. Ini terjadi misalnya di Jawa Tengah, ada di Kabupaten Jepara, kemudian di Provinsi Lampung, itu ada beberapa daerah kabupaten yang sampai hari ini masih cukup lambat karena pakai cashless, ternyata banknya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian ada juga pencairan dana di bank dibatasi karena memang mungkin ini bank daerah, kalau ini duit cashnya terbatas. Ada juga kasus kades dan perangkat desa kena positif COVID-19, sehingga prosesnya agak terhambat gara-gara mulai kadesnya sampai perangkat desanya kena COVID-19. Kemudian ada juga terhambat gara-gara tarik-menarik antara keinginan warga dengan keputusan pemerintah desa. Warga ingin dibagi rata, tapi pemerintah desa jelas nggak berani. Artinya dibagi rata ya 200-an atau 300-an yang penting rata. Sementara aturannya harus 600.000. Nah, ini yang juga satu faktor kenapa masih ada yang belum salur. Kemudian juga karena faktor banjir. Di Aceh misalnya beberapa agak terhambat karena sempat banjir. Kemudian yang juga perlu saya laporkan, ada desa yang memang tidak salur BLT-DD-nya. Misalnya di Kabupaten Malang ada satu desa yang tidak menggunakan dana desa untuk BLT karena memang sudah disepakati di desa itu, meskipun ada yang berhak menerima tetapi dicukupi oleh warga desa yang kaya. Nah, karena memang sudah kesepakatan musdesus dan seluruh warga desa itu kompak sepakat dengan keputusan itu, ya sudah, karena itu memang menjadi keputusan desanya. Ada juga sudah tercover. Jadi BST, bantuan sosial tunainya masuk bagus, kemudian PKH, bantuan pangan non tunai, sehingga BLT dana desa nggak kebagian orang. Nah, ini ada juga, sehingga di desa itu memang tidak digunakan atau tidak disalurkan BLT dana desa. Kemudian ada evaluasi juga sedikit terkait dengan besaran target capaian.
Di simulasi awal kita menghitung akan mengcover BLT dana desa akan mengcover 12.347.000 keluarga penerima manfaat BLT desa. Tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata menurun, tidak seperti yang disimulasikan. Kenapa? Karena memang kebanyakan BLT dana desa ini digunakan untuk penutup, pengisi rongga-rongga kosong. Ketika BST sudah tidak dapat, PKH nggak dapat, kemudian bantuan pangan non tunai juga nggak dapat, baru diisi BLT dana desa. Nah, karena ngisi rongga kosong, maka terjadi penurunan target. Itu berarti kebijakan Pak Presiden terkait dengan jaring pengaman sosial ini sangat tepat sekali, sampai bahasa lainnya, saking perhatiannya Pak Presiden terhadap rakyatnya, sampai kehabisan sasaran. Sampai kehabisan sasaran. Nah, ini bukti fakta, dibuktikan dengan penurunan simulasi dari 12.347 calon penerima manfaat. Fakta lapangan hari ini 6.881.778 penerima manfaat atau sekitar 58% dari target. Total akhir kita perkirakan mencapai 64%, sehingga sekitar 7.846.000, nggak sampai 8 juta. Nah, ini terkait dengan BLT dana desa. Kemudian sekaligus kami laporkan juga terkait dengan penggunaan dana desa untuk padat karya tunai. Ini 1,3 triliun sampai dengan 16 Juni kemarin. Tidak banyak karena memang fokus kepada BLT. Tapi pasca ini pasti nanti akan padat karya tunai desa akan naik lagi. Kemudian untuk kegiatan desa tanggap COVID sampai dengan data per 16 Juni terpakai dana desa total 3 triliun dengan jumlah relawan 1.851 relawan. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, regulasi terkait dengan perpanjangan BLT dana desa 3 bulan berikutnya, Juli, Agustus, September, tanggal 16 kemarin sudah kita selesaikan, sudah keluar dari Kemenkumham nomor 7 tahun 2020, perubahan atas Permendes nomor 11 yang isinya perpanjangan penyaluran BLT dana desa 3 bulan berikutnya, Juli, Agustus, September, dengan nilai 300.000 per keluarga penerima manfaat. Saya pikir itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehabisan sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas izin Bapak Menko PMK, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah pengelolaan bansos ini, terutama dalam konteks tugas dan tanggung jawab jabatan Kemendagri, fungsi Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Rekan-rekan sekalian, seperti kita tahu bersama bahwa COVID ini merupakan peristiwa luar biasa, pandemi dunia, dan pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. Semua negara hampir semua terdampak, dan krisis inilah multi krisis, dari krisis kemanusiaan, kesehatan menjadi krisis ekonomi dan keuangan, bahkan sosial, bahkan beberapa negara sudah ada yang krisis keamanan. Nah, demikian juga di Indonesia adalah inilah krisis yang pertama kali wabah terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia semenjak tahun 1945. Kita belum pernah. Ada malaria dulu, ada kolera, demam berdarah, tapi terjadi lokal. Tapi terjadi nasional, 34 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten kota baru kali ini di pemerintahan saat ini.
Oleh karena itu pengelolaannya memang extraordinary, termasuk dampaknya. Salah satu yang menjadi atensi dari Bapak Presiden adalah membantu warga yang terdampak akibat krisis kesehatan ini, terutama di bidang keuangan dan ekonomi, sehingga diberikan jaring pengaman sosial atau social safety net dalam bentuk bantuan langsung, tunai atau non-tunai, dengan beberapa skema. Menindaklanjuti social safety net ini, bantuan untuk mengatasi krisis sosial dan ekonomi, maka pemerintah pusat sudah mengeluarkan beberapa skema di bawah koordinasi dari Bapak Menko PMK. Tugas daripada Kemendagri adalah untuk menjembatani agar skema-skema yang disampaikan oleh rekan-rekan kementerian di bawah koordinasi Bapak Menko PMK dapat dieksekusi di tingkat pemerintahan daerah. Sementara pemerintah daerah sendiri juga memiliki anggaran. Setelah Bapak Presiden mengeluarkan instruksi untuk melaksanakan realokasi dan refocusing anggaran daerah APBD, maka Mendagri dan Menteri Keuangan juga mengeluarkan peraturan yang dikeluarkan pada satu hari yang sama, 14 Maret 2020. Saya mengeluarkan peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2020 dan Ibu Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 tentang realokasi anggaran APBD. Di situ kita meminta kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus penanganan COVID yang menyangkut 3 hal, yaitu masalah kesehatan, peningkatan kapasitas kesehatan, penguatan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah jaring pengaman sosial, social safety net, dan yang ketiga adalah membantu dunia usaha, ekonomi agar tetap survive, jangan sampai mati di daerah masing-masing. Sehingga teralokasi anggaran total sebanyak 72,63 triliun di APBD daerah masing-masing, yang terbagi dalam 3 hal. Yang pertama untuk kesehatan itu lebih kurang 28,71 triliun atau 39,52%. Kemudian untuk jaring pengaman sosial sebanyak 27,84 triliun atau 38,3%. Dan untuk mendukung atau menahan dampak ekonomi sebanyak 16,08 triliun atau 22,2%. Masih ada lagi alokasi anggaran yang dicadangkan oleh daerah dalam bentuk namanya belanja tidak terduga atau BTT yang totalnya sebanyak 23 triliun. Ini cadangan daerah-daerah dalam rangka menghadapi 3 hal itu ke depan. Sehingga untuk jaring pengaman sosial 27,84 triliun, daerah-daerah juga melaksanakan pemberian bantuan baik dalam bentuk langsung tunai maupun dalam bentuk non tunai. Nah, ini problemanya adalah bagaimana untuk mensinkronisasi antara skema-skema yang diberikan pusat melalui koordinasi Bapak Menko PMK dengan bantuan yang diberikan oleh teman-teman kepala daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas daripada Kemendagri adalah menjembatani ini. Dan memang ini pekerjaan tidak mudah karena dampaknya terjadi sangat cepat sekali. Kita tahu bahwa yang PHK, yang lain-lain dari tadinya keluarga yang tidak masuk kategori kurang mampu menjadi kurang mampu, terjadinya sangat cepat sekali. Dan jumlahnya yang terdampak hitungannya jutaan. Dan negara Indonesia adalah negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Jadi mengelola puluhan juta itu betul-betul tidak mudah. Bukan berarti kita menyerah, tidak mudah. Itulah kira-kira persoalan. Dan kemudian kami tentunya mendukung langkah-langkah dari rekan-rekan menteri yang terkait masalah bansos di bawah koordinasi Bapak Menko PMK. Yang utamalah Kementerian Dirjen Dukcapil, karena adalah database 99%
warga negara Indonesia itu sudah terekam dalam database Dukcapil, kecuali beberapa daerah di daerah pegunungan di Papua. Database ini kemudian dijadikan data untuk menyempurnakan atau validasi data untuk data terpadu di TKS. Kemudian yang kedua juga dimanfaatkan juga untuk memverifikasi data oleh Kementerian Kesehatan, penanganan pasien COVID-19, Kemenko Ekonomi untuk kartu prakerja. Kemudian juga beberapa daerah, banyak daerah yang mengakses menggunakan data ini untuk penyaluran bansos di daerah masing-masing, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Semarang, dan lain-lain. Nah ini, samping itu kami juga meminta kepada rekan-rekan kepala daerah untuk melaksanakan validasi data. Nah ini persoalan, karena data yang ada di tingkat pusat ini berlaku secara bottom up. Jadi data yang berasal dari bawah, dari desa ke kelurahan, kemudian naik ke kecamatan, naik kemudian ke tingkat 2 kabupaten kota, provinsi, baru nanti naik ke tingkat pusat. Nah, dalam proses ini tentu membutuhkan koordinasi cepat. Nah ini ada masalahnya, ada yang cepat, ada juga yang lambat gitu. Karena harus datanya, salah satu memang penyalurannya harus cepat dan tepat sasaran. Nah untuk bisa cepat dan tepat sasaran, di bawah juga harus memberikan fooding data validasi yang cepat dan tepat penerima manfaatnya. Ini problem karena menyangkut 548 Pemda, kota dan kabupaten provinsi, menyangkut kelurahan, kami ulangi, kecamatan jumlahnya lebih dari 6.000, dan menyangkut desa yang lebih dari 70.000. Sekali lagi tidak gampang, tapi semua bekerja keras. Oleh karena itulah di sini peran daripada kepala daerah menjadi sangat penting, dan ini kita sampaikan pada teman-teman kepala daerah untuk bisa mensinkronkan, karena kepala daerah memiliki kewenangan diskresi untuk mensinkronkan data-data, memvalidasi data yang cepat, mengirimkan data. Setelah itu mensinkronkan semua skema yang masuk ke daerahnya masing-masing, baik dari pusat maupun dari provinsi maupun kabupaten kota dan desa. Nah sehingga kita melihat di sini memang ujian kepemimpinan dari teman-teman kepala daerah di situasi krisis seperti ini. Sehingga saya pribadi selaku Mendagri menyampaikan apresiasi kepada teman-teman kepala daerah yang mampu untuk mengelola tanpa ada gaduh-gaduh dan tepat sasaran, bisa diatasi. Bahkan lubang-lubang yang mungkin celah-celah yang sangat mungkin terjadi itu bisa ditutup oleh teman-teman kepala daerah dengan skema yang ada di dalam kewenangannya. Seperti Bupati Banyuwangi Pak Azwar Anas, saya menyampaikan apresiasi khusus pada beliau bagaimana membuat data-data penerimaan manfaat itu divalidasi dengan cepat, setelah itu ditayangkan di papan-papan di kelurahan, di kecamatan yang terbuka oleh warganya, sehingga dapat, kalau ada yang protes segala macam itu semua terjadi di tingkat bawah dengan cepat dan diakomodir. Nah ini kami lihat di daerah-daerah yang teman-teman kepala daerahnya mampu melakukan inovasi, kreasi dan menutup persoalan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada teman-teman kepala daerah yang pasif, nah akhirnya yang terjadi adalah saling menyalahkan. Oleh karena itulah pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya menghimbau teman-teman kepala daerah, tolong rekan-rekan media juga besarkan supaya teman-teman kepala daerah mampu berkreasi, berinovasi dengan kompleksnya permasalahan dihadapi dalam penyaluran bansos ini. Ada yang tingkat pusat, provinsi, kabupaten, desa. Ini betul-betul prinsip transparansi dan kecepatan. Ini benar-benar bisa dilakukan. Ya, yang lain saya yakin sudah banyak berbuat. Tapi salah satu contoh yang baik saya kira adalah apa yang dikerjakan di Kabupaten Banyuwangi oleh Pak Azwar Anas.
Nah, ini kemudian rekan-rekan sekalian, dari Kementerian Dalam Negeri juga mendukung upaya-upaya untuk penyaluran dana desa. Sebagaimana diketahui bahwa Presiden juga sudah menginstruksikan agar sebagian dana desa dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa di desa ini untuk programnya itu diatur oleh Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Kemudian untuk perangkat desanya oleh Dirjen, salah satu Dirjen di Kemendagri, yaitu Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk pembinaan perangkat desanya. Ini perlu disinkronisasi. Kami dari awal sudah melakukan sinkronisasi, membuat tim terpadu dengan Kemendes, sehingga akhirnya terjadi percepatan-percepatan. Bapak Menko PMK langsung memberikan instruksi kepada Bapak Mendes dan juga kepada saya, dan kemudian kami melaporkan tim gabungan yang dibentuk karena harus menggedor semua pemerintah daerah agar cepat. Tapi rupanya masih memang sempat terjadi kelambatan-kelambatan. Salah satu problem lambatnya ini adalah masalah aturan. Peraturan Menteri Keuangan bahwa dana desa bisa dicairkan ke desa kalau ada validasi, dan setelah ada validasi surat dari kepala daerah tingkat 2, bupati masing-masing. Nah, ini problem, kami lihat ada keterlambatan di sana. Ada 160 desa daerah yang terlambat, kabupaten. Oleh karena itu, kita membentuk tim bersama dengan Kemendes untuk menyampaikan, katakanlah menggedor pintu teman-teman bupati 160 kabupaten. Kita membuat 16 tim, satu tim itu menggedor 10 supaya cepat. Tapi rupanya masih ada yang lambat, sehingga akhirnya setelah berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menko PMK dan Menteri Desa, kita lakukan rapat, aturan yang dirubah. Bupati cukup memberikan surat kuasa. Jadi hanya sepotong surat kuasa setelah desa melaksanakan musyawarah desa dan membuat APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Nah, begitu APBDes sudah ada melalui musyawarah desa, kemudian cukup dengan surat kuasa dari bupati, Ibu Menteri Keuangan mengeluarkan revisi peraturan Menteri Keuangan, dan ini memotong birokrasi sehingga prosedurnya bisa cepat. Ya, alhamdulillah akhirnya dari 15% karena ada peraturan yang dipotong dan percepatan tim-tim ini, sehingga lebih dari 95% saat ini BLT dana desa saya kira sudah sampai. Ada beberapa daerah yang memang belum, seperti daerah-daerah yang permasalahan desanya tadi belum clear, seperti desa di X daerah Lapindo, kemudian juga beberapa daerah di Papua. Nah, ini kami sudah sepakat tadi akan ada langkah di eselon 1 di Kemendagri, Dirjen Pemdes bersama dengan eselon 1 di Mendes, dan juga akan berkoordinasi dengan eselon 1 yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Bagaimana langkahnya? Apakah tetap cukup dengan APBDes dengan surat? Kalau memang cukup APBDes dan surat kuasa dari bupati, maka tim dari Kemendagri akan mengejar kepada mereka. Tapi kalau seandainya, ini 11, ada 11 kabupaten di Papua. Tapi kalau seandainya tidak perlu surat dari bupati, aturannya bisa dibuat lebih fleksibel oleh Kementerian Keuangan, maka kita lakukan. Dan kemudian tentunya dengan koordinasi dengan BPKP dan BPK. Kemudian setelah itu nanti bisa disalurkan melalui mekanisme revisi tersebut. Tapi ini sekali lagi kita akan bekerja keras cepat agar 3 instansi ini, 3 kementerian, Kemendagri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan bisa membuat, prinsipnya lah bagaimana membuatnya cepat tapi juga akuntabel. Ini rekan-rekan sekalian, jadi kami kira Kementerian Dalam Negeri
berusaha betul sekuat tenaga untuk mendukung skema-skema penyaluran bansos di tingkat pusat, baik dalam yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Menteri Desa, kemudian juga ada Menteri Agama juga ada programnya, Mendikbud juga ada program, kemudian juga Kementerian Pertanian, serta ada kementerian yang lainnya juga dengan skema yang lain seperti ekonomi, prakerja. Kita mendukung melalui validasi data dan juga menjembatani ke daerah. Kemudian untuk daerah, untuk desa saya kira sudah cukup bagus, penyalurannya cepat ini. Tinggal kita ke depan terus melakukan validasi data dan upaya-upaya untuk mensinkronisasi antara skema pusat dan skema di daerah. Untuk itu sekali lagi saya meminta kepada teman-teman kepala daerah, keluarkan semua jurus silatnya supaya permasalahan di daerah masing-masing bisa selesai di situasi yang memang luar biasa yang belum pernah kita alami semenjak kita merdeka. Ini tantangan bagi kita semua, selesaikan masalah tanpa perlu membuat masalah yang baru. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak Bapak Menko PMK, Bapak Mensos dan Bapak Mendes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, sudah ada yang jawab? Sudah, cukup? Pak Mensos? Oh, oke. Silakan. Ya. Beberapa daerah
Terima kasih. Jadi untuk memenuhi target, mungkin maksudnya adalah yang bantuan sosial tunai ya, memenuhi target keluarga penerima manfaat untuk bantuan sosial tunai yang memang masih belum full 9 juta. Tentunya hak mereka adalah 3 tahap. Jadi begitu mereka apabila mereka baru terdata, mereka berhak untuk mendapatkan 3 tahapan penyaluran. Jadi tidak hanya pada saat mereka terdata, namun sudah di tahap lanjut, sehingga mereka hanya menerima di tahap tersebut, tapi tidak menerima yang tahap sebelumnya. Jadi ini tidak seperti itu, karena keluarga penerima manfaat tersebut berhak untuk menerima 3 tahap, sehingga akan istilahnya dirapel begitu ya, penyalurannya terhadap keluarga. Begitu juga untuk program bansos yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk program bansos sembako kami selalu terbuka, dan juga di internal kami melakukan random check ke lapangan terhadap kualitas daripada produk atau bahan makanan yang ada di dalam paket sembako, sehingga kita bisa pastikan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Karena pada saat di awal pun, pada saat kami memulai program bansos sembako ini juga kami juga sudah dikawal oleh LKPP di dalam menentukan harga-harga ataupun nilai-nilai bahan yang ada dalam paket sembako tersebut. Kami juga ada nomor dan email pengaduan. Silahkan bagi siapa saja yang menerima paket sembako tersebut yang merasa nilainya atau kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dipublikasikan, silahkan untuk memberi atau melaporkannya ke nomor tersebut ataupun email tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Mendagri. Baik, rekan sekalian, tadi pertanyaan mengenai apakah daerah juga akan melaksanakan kegiatan bansos, pemberian bansos GPS ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan instruksi Presiden, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit pada bulan Maret 2020 yang lalu, dialokasikan anggaran untuk penanganan COVID khusus untuk jaring pengaman sosial. Akumulasi dari semua daerah itu adalah sebanyak 27,84 triliun. Nah, ini yang sudah dilaksanakan oleh daerah masing-masing dengan diskresi skema masing-masing. Namun di luar itu masih ada lagi, kita lihat itu ada namanya belanja tidak terduga, BTT. Nah, dalam mata anggaran belanja tidak terduga itu totalnya lebih kurang 23 triliun untuk seluruh daerah. Ini juga dapat dimanfaatkan untuk penanganan COVID atau mungkin bencana-bencana lain seperti karhutla, kebakaran hutan lahan. Ini dari pos mata anggaran belanja tidak terduga. Ini pun dapat digunakan dalam rangka untuk penanganan COVID. Termasuk kita tahu COVID itu, kalau bicara COVID, satu kesehatannya, yang kedua bicara mengenai masalah social safety net-nya, jaring pengaman sosial, yang ketiga adalah masalah bagaimana untuk membuat ekonomi survive. Kira-kira itu. Nah, jadi ke depan apakah mungkin dari daerah akan melaksanakan, mereka masih punya anggaran yang tadi 27,84 triliun di akumulatif semua daerah, bervariasi, ada yang kecil, ada juga yang besar, dan mereka masih punya cadangan sebanyak 23 triliun yang bisa digunakan juga untuk itu. Di samping itu memang kita lihat ada pilkada. Nah, pilkada ini anggarannya sudah ada. Pada tahun 2019 itu sudah teranggarkan lebih kurang hampir 15 triliun untuk 270 daerah yang ada di pos APBD masing-masing. Yang sudah terpakai lebih kurang 5 triliun. Sekarang sisa 9,1 triliun. Begitu ada COVID, KPU mengeluarkan
peraturan penundaan pada akhir Maret, penundaan tahapan pemilu. Pemilu dari 15 tahapan, 5 tahapan sudah terlalui, tinggal 10 ditunda di bulan Maret. Sehingga dengan adanya penundaan itu, Menteri Keuangan dan saya ulangi, Mendagri dan Menteri Keuangan kami berdua langsung mengeluarkan peraturan untuk anggaran sebanyak 9,1 triliun untuk tahapan selanjutnya itu di-freeze, tidak boleh digunakan. Termasuk tidak boleh digunakan untuk COVID. Karena apa? Karena ada pos-pos yang lain. Sehingga 27,84 triliun di daerah-daerah untuk jaring pengaman sosial itu adalah dari pos lain selain pilkada. Pilkada tidak boleh diganggu karena kita mau mengantisipasi pilkada terlaksana di tahun 2020 atau 2021. Kita siapkan anggarannya dulu. Jangan sampai nanti kita tidak paham 2021 dinamika anggaran kita seperti apa. Oleh karena itu harus diamankan. Dan agenda politik ini harus berjalan. Kenapa? Karena 270 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya. Otomatis kita ingin agar kepala daerah terpilih, itulah kepala daerah, saya ulangi, kepala daerah yang memimpin adalah kepala daerah yang dipilih rakyat agar legitimasinya kuat. Bukan kepala daerah yang di PLT kan atau di pejabat sementarakan terutama oleh Kemendagri. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ada 9,1 triliun anggaran di APBD masing-masing 270 daerah yang dapat digunakan, tinggal dicairkan. Dan kami sudah memulakan surat dengan Menteri Keuangan untuk boleh mencairkan karena KPU sudah mengeluarkan peraturan baru tentang tahapan lanjutan per hari Jumat yang lalu. Tahapan dimulai 15 Juni hari Senin kemarin. Jadi mulai Senin kemarin sudah dimulai tahap lanjutan. Di antaranya adalah pengaktifan kembali KPU di daerah-daerah. Nah kemudian memang ada anggaran tambahan yang diminta oleh KPUD masing-masing untuk terutama penambahan TPS dari 276 ribu kalau saya tidak salah menjadi 304.000 TPS, ditambah dengan anggaran untuk pembelian alat-alat pelindung diri dari COVID, baik untuk penyelenggara, pengaman, maupun untuk masyarakat pemilih, dengan mengambil model yang ada di Korea, karena Korea sudah melaksanakan pemilu legislatif nasional di tengah puncak pandemi, dan mereka sukses. Nah ini kita berkoordinasi dengan daerah, kemudian KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR, Kementerian Keuangan, sehingga koordinasi kami dan Kementerian Keuangan ada pos anggaran dari belanja lain Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk membantu tambahan yang diajukan oleh KPUD. Total antara KPU dengan Bawaslu, daerah-daerah, dan pusat itu lebih kurang 5,1 triliun. Ini yang mungkin akan dipenuhi oleh Ibu Menteri Keuangan, sementara beliau akan mengeksekusi tahap pertama 1,02 triliun. Nah, dengan demikian ini tidak akan mengganggu APBD, tidak mengganggu APBD yang tambahan ini. Sementara yang untuk pilkada yang 9,1 triliun memang sudah di-freeze di dalam APBD, tidak mengganggu pos-pos lain. Nah, kemudian kita harapkan dengan adanya pilkada ini, jaring pengaman sosial akan dapat juga terdukung secara otomatis. Kenapa? Karena pengaktifkan penyelenggara pemilu 270 wilayah dengan 304.000 TPS per TPS, sebelum termasuk panitia pemilihan kecamatan yang ad hoc, yang TPS saja asal 304.000 itu petugasnya lebih kurang 10 totalnya. 10 berarti lebih kurang 3 juta lebih. 3 juta lebih, 60% anggaran 14 triliun lebih dari APBD maupun dari APBN itu digunakan untuk insentif penyelenggara sebanyak 3 juta.
Artinya real ini adalah program padat karya yang kemudian sama saja seperti memberikan bantuan kepada petugas-petugas TPS yang ada di bawah 3 juta, tapi harus kerja dulu, kira-kira gitulah, selama 6 bulan. Mulai bulan Juni sampai dengan Desember. Nah kemudian 40%-nya lagi itu digunakan untuk pembelian barang-barang yang berhubungan dengan pemilihan pilkada, juga untuk pelindung kesehatan, masker, hand sanitizer, sabun dan lain-lain. Kita harapkan dengan adanya 40% dari anggaran yang 14 triliun lebih ini akan menstimulasi ekonomi di daerah-daerah, terutama UMKM, mikro dan ultramikro. Jadi kita memiliki manfaat ganda. Ya, kalau dalam peribahasa kita, sekali melengku dayung, 2 pulau terlampau. Killing 2 birds with 1 stone. Jadi membantu masyarakat, adanya program padat karya, TPS-TPS, ini semua daerah bergerak, ekonomi bisa berjalan, distimulasi, tapi juga agenda politik juga selesai, sehingga akan terbentuk pemerintahan-pemerintahan di daerah-daerah yang kuat karena dipilih rakyat, dan kita harap dengan pemerintahan yang legitimasinya kuat di daerah-daerah, penanganan COVID akan jauh lebih serius lagi. Saya kira demikian rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.